besar. Honi mau duduk sama-sama dengan katong di sana kok. Beta ada pikir apa yang akan terjadi di bepung hidup di tahun yang akan datang. Aduh, nah sudah. Kalau begitu, mari katong duduk sama-sama bercerita di sana. Tapi katong mau, Vira harus cerita supaya katong bisa saling berbagi dan saling kasih solusi. Bini merasa betul-betul hilang tujuan dan arah dalam hidup. Kikir mana kok? Ada sah perasaan yang sudah nyaman saat beta masuk dalam rumah. Kecuali beta tidur, nah itu juga gak aman. Kadang beta susah tidur karena beta terpikir terus mau cerita di mama. Kenapa lu bisa pikir hal begitu? Kalau semua dong nih hanya pikir untuk diri sendiri, sibuk urus masing-masing. Yang paling kelihatan tuh be mama dan be papa. Jadi beta rasa nih kayak begitu so teman-teman. Vira, beta bukan pendeta, beta juga bukan majelis. Beta hanya lupung teman sebaya. Tapi ini hari, beta mau bilang dengan lu harus tahu kalau semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam ketumpung hidup adalah proses pembentukan kematangan bagi katong semua pengiman. Lu lupa kok dengan semua hal baik yang katong buat dalam gereja setiap kali ada perayaan. Katong semua dipercayakan Tuhan sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Betul, Vira. Atau lu juga lupa kok kalau kita semua nih selalu ada dalam doa bersama di kelompok doa hari Minggu. Ada terlalu banyak hal baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan hidup. Walaupun menurut kita nih dunia terlalu jahat dan sudah menjanjikan sesuatu yang kekal. Tapi be bingung dengan pendiri. Be rasa ke besok menemukan dasar yang kuat untuk beta jalani ini hidup. Vira, ketong semua sama. Pasti ada masalah yang ketong hadapi. Walaupun masalah yang diperhadapkan di ketong tuh sungguh berbeda, tapi ada pengalaman dalam beta pendiri nih Vira. Semakin beta mengandalkan Tuhan, semakin beta sadar kalau ketong Tuhan tuh adalah Tuhan yang hidup. Tuhan selalu kasih beta kelegahan pas beta ada dalam keterpurukan. Beta mau mulai sekarang ketong sama-sama belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam ketong hidup. Kebetulan ini hari ada refleksi bersama di gereja. Mari ketong pergi gereja, ketong diajak untuk berefleksi bersama untuk mempersiapkan diri di tahun yang baru, tahun 2026. Ini terlalu terbawa demi pikiran sampai besok dengar betul-betul. Bye, so Christina. Masuk ketemu pulang kau siap-siap. Terus ketemu di gereja ya teman-teman. Oke, Vira. Percaya teman-teman. Kita semua pasti akan mendapatkan jawaban yang tepat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Selidiki aku
setia. Shalom untuk kita semua, saudara-saudariku. Salam damai Kristus untuk kita semua. Hari ini kita semua diajak untuk berefleksi bersama, mempersiapkan diri masuk dalam tahun yang baru, tahun 2026. Papa Mama, saudara sekalian, malam ini bukan sekedar pergantian kalender. Ini adalah panggilan untuk melihat dalam jiwa kita. Seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan. Seberapa banyak lumpur dunia yang menempel di hati kita. Tahun ini akan berlalu, membawa suka dan duka. Apakah kita masih membawa beban dosa yang sama? Ataukah kita siap dibersihkan oleh darah Yesus? Mari kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah berdiri di ambang-ambang pintu waktu. Di belakang kita terbentang 365 hari yang telah kita lalui di tahun 2025. Di hadapan kita sebuah gerbang baru menuju 2026 segera terbuka. Mari sejenak kita hening, kita tarik nafas dalam-dalam dan rasakan kehadiran Tuhan saat ini di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu saya mengajak kita semua pasti tahu lagu ini. Kita angkat bersama-sama lagu ini, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ingatlah kembali bulan Januari yang lalu hingga hari ini. Ada tawa yang sempat meledak, namun mungkin ada juga air mata yang jatuh tanpa suara. Ada doa-doa yang dijawab dengan cepat, namun ada pula penantian yang melelahkan. Mungkin di tahun 2025 ini kita masih berjalan di lembah kekelaman, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih, atau kehilangan semangat. Banyak suka duka yang telah kita lalui. Namun, lihatlah diri kita malam ini.
masih di sini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan genggamannya. Tetaplah berpengharapan kepada Kristus, karena Ia berjanji kepada kita semua dalam Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita memasuki tahun yang baru dengan membawa beban dari tahun yang lalu. Penyesalan atas kesalahan, dosa, atau kegagalan yang terus menghantui. Malam ini Tuhan berkata, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu, karena ingatan akan masa lalu akan menghalangi kaki kita untuk melangkah maju. Pandanglah terus kepada Kristus, Sang Pemberi hidup. Di kaki salibnya malam ini, letakkanlah semua beban itu. Ampunilah dirimu sendiri, sebagaimana Tuhan telah mengampuni dirimu. Biarlah kegagalan di tahun 2025 menjadi pupuk bagi ketaatan yang lebih dalam di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang menanti kita di tahun 2026. Dunia mungkin tetap penuh ketidakpastian. Namun, kita tahu siapa yang memegang hari esok, siapa yang memegang kendali akan kehidupan ini. Untuk itu, janganlah takut pada hari esok, karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sudah ada di sana. Jadikanlah Kristus sebagai nakoda. Jika Ia yang mengemudi, maka badai tidak akan mengenalkan kita, dan ketenangan tidak akan membuatmu lalai. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan tentang kekuatan untuk mencapai ambisi pribadi, melainkan tentang kekuatan ilahi untuk merasa cukup dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, karena Yesus Kristus yang memberi kekuatan, bukan mengenalkan diri sendiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di penghujung tahun yang penuh warna ini, kita telah menelusuri lembaran demi lembaran perjalanan kita. Ada sukacita kemenangan, ada juga air mata kegagalan. Hati kita mungkin masih merasa perih, terluka oleh janji yang tak terpenuhi, oleh kata yang tak terucap, oleh langkah yang salah. Ya, kita berasa tersayat saat kita mengaku kerapuhan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Namun justru di dalam beri itulah kasih karunia Tuhan bersinar paling terang. Di dalam kelemahan kita, kekuatannya dinyatakan. Sepanjang tahun ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah pelindung, gembala yang menuntun. Ia adalah sumber kekuatan saat kita hampir menyerah. Biarlah luka-luka itu menjadi pengingat akan kasih setia Tuhan. Biarlah penyesalan itu menjadi benih pertobatan. Sebab tahun yang baru datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai lembaran baru yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memperbaharui kekuatan kita seperti Raja Wali melambung tinggi. Oleh karena itu, saya mengajak mari kita melangkah keluar sebentar dari tempat ini
dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan, dengan harapan yang diperbaharui, dan dengan tekad baru untuk menjadi saksi kasih Kristus. Bapak, Mama, saudaraku sekalian, bawalah pulang firman ini. Matius 28 ayat 20 mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dengan sukacita dan terus berpengharapan kepada Tuhan berkat kemurahan-Mu. Ingatlah, segala proses yang kita jalani di tahun 2025 merupakan proses panjang yang telah mendewasakan kita, bahwa karena berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai di titik ini. Kita sama-sama menyanyi lagu ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Semua kita menyanyi. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo anak-anakku tersayang, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dengan Bapak, Mama, dan saudara semua pada malam hari ini di dalam refleksi bersama. Luar biasa, Ibu percaya bahwa kalian telah menemukan sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam hati kalian. Terima kasih, Mama. Sama-sama sayang. Kita bahagia sekali hari ini. Amin. Beta pu hati so senang dan so tenang. Dan untuk semua teman-teman, terima kasih ya atas petunjuknya. Beta sudah menemukan dasar yang kuat. Beta so takut leh, karena keyakinan beta akan Tuhan semakin dalam, bahwa Tuhan pasti akan menyertai beta ketemu semua sepanjang ketemu hidup. Amin. Mari katong semua terus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2025. Dan mari katong semua meminta hikmat dari Tuhan untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2026. Oke, luar biasa Tuhan Yesus ya. Oke, baik Bapak, Mama, saudaraku sekalian, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Namun Dia memberikan pertanyaan untuk kita bawa dan pulang. Kita renungkan pertanyaan ini dan kita jawab di dalam hati kita. Pertanyaannya seperti ini: apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025? Bagaimana kita merespon akan kasih Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma sepanjang 2025? Adakah beban yang harus dilepaskan di tahun ini? Dan siap untuk membuka lembaran baru
di tahun 2026 yang penuh dengan tuntunan Tuhan? Dan bagaimana agar kita bisa seperti Kristus, mengasihi sesama dan menjadi terang bagi sesama? Sekali lagi, jawabannya ada di dalam hati Bapak Mama sekalian. Jawablah itu dan mari kita belajar untuk bersama-sama melakukan semuanya itu melalui tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami pemuda-pemudi dan para Yeruel Sebakota mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua. Salam satu hati di dalam Tuhan. Kita sekali lagi menyanyi pujian berkat kemurahan. Setelah itu selesai. Kehidupan